Biar rame. Jadi gue kali ini udah ada di Puri Indah Mall. Dan sekarang gue lagi pengen banget lihat toko dari Brooks yang pertama kali ada di Indonesia. Semuanya ini adalah Brooks Running, bro. Yuk kita lihat ada artikel apa aja. Dan jujur, ketika kalian tahu ternyata Brooks punya artikel ini, kalian pasti bakal bilang Brooks adalah sepatu running paling sportif. Iya nggak sih gitu? Tuh. Lihat brand. Lihat. Pioneers. Ini tuh klub running yang kolaborasi sama Brooks, bro. Dan si Brooks ini ternyata bisa loh collabnya sama running club. Bukan sama influencer, bukan sama atlet, bukan sama brand makanan. Kita lihat sepatunya. Nah, si Hyperion Max ini, dia punya dual density midsole. Terus dia juga punya TPU plate di bagian bawahnya. Selain kasih stability, dia juga kasih daya lenting yang oke lah, walaupun masih TPU gitu ya. Nggak seagresif carbon plate, kayak gitu. Karena si Hyperion Max 3 ini, itu sepatu dengan kategori super trainer, bro. Jadi bisa kalian pakai buat latihan, bisa juga dipakai buat race, betul. Udah mah race kolaborasi pula. Dan by the way, si Pioneer sama Brooks Hyperion Max 3 ini cuman ada 18 pieces di Indonesia yang dibawa ke Indonesia. Dan overall cuman ada 1000 di seluruh dunia, bro. Gokil nggak? 18-nya ada di Indonesia. Cuman ini nggak ada gimmick-gimmick tulisan 0,18/1000 gitu. Dari Hyperion Max kita masuk ke Ghost Max. Ini si Ghost Max bisa dipakai buat run, bisa dipakai juga buat walk. Jadi sebenarnya si Ghost Max Brooks ini cocok untuk Anda yang kalau lari baru semenit, jalannya 2 menit. Nah, itu dia. betul. Jadi si Ghost Max ini selain bisa dipakai buat lari tipis-tipis, bisa juga dipakai buat jalan. Ini mah glycerin. Si Ghost Max 3 ini, dia punya midsole karakternya ini stabil gitu ya. Dan dia bisa dilihat bagian midsole bawahnya itu dibikin lebih lebar ya. Oke, terus bagian sampingnya ini dibikin lurus naik ke atas. Nah, ini yang bikin si midsole dari Ghost Max 3 ini stabil. Sestabil finansial Anda di masa depan. Begitu. Harganya 319.900 rupiah. Oh, salah. 3.199.000 begitu. Tapi ada diskon, guys. Grand opening diskon 20%. Khusus offline ya, ini tulisannya offline gitu. Selain Ghost Max yang bisa buat running sama jalan juga ada. By the way aja guys, for your information, kalau Brooks itu lebih banyak dipakai sama orang-orang di luar negeri buat daily trainernya, betul. Tapi buat race-nya juga ada. Dan favorit daripada orang-orang luar negeri nih yang pakai sepatu Brooks buat daily trainer itu salah satunya adalah Hyperion. Nah, Hyperion ini baru sampai 3 ternyata sudah mau discontinue. Hyperion 3 ini sepatu buat daily trainer. Lihat, bagian uppernya pun udah kelihatan banget ya. Dia pakai knit yang punya rongga yang cukup bagus. Terus FYI aja, hampir semua artikel dari Brooks, midsole-nya itu pakai teknologi infused nitrogen. Tahu dong nitrogen yang biasa buat jajan es kebul itu? Nah, itu dia, itu dimasukin ke dalam midsole dari Brooks ini guys. Nah, alasannya kenapa si Hyperion 3 ini bakal discontinue itu karena ada satu artikel baru dari Brooks yang bakal punya kategori yang mirip-mirip. Jadi daripada si Hyperion sama artikel baru ini bakal tabrakan, bersilangan, jadi mending salah satunya dikorbanin. Dan yang dikorbanin adalah Hyperion 3-nya ini. Oh ya, by the way, buat artikel yang bakal nanti dirilis baru itu adalah Ghost AMP. Betul. Dia punya kategori karakteristik yang sama Hyperion seriesnya, gitu guys. Sangat disayangkan sebenarnya sih, tapi ya kita coba cek artikel yang lain. Tadi kan kita udah ngomongin super trainernya, yang Hyperion Max-nya ini. Ini super trainer, pakai TPU. Kita sekarang ngomongin yang artikel rata kanan. Rata kanannya pun udah mepet baris, udah mepet kertasnya gitu. Nah, lihat bro.
Ini kalau ada timbangan, harusnya tadi kita bawa timbangan sih. Ini ringan banget cuy. Dan kalian lihat si bagian midsole-nya. Ini bentuknya kayak AirPods ditempelin gitu loh. Nah, kayak gitu loh. Ini pakai dual density foam seperti biasa, Pebax. Terus ada plat karbonnya juga. Dan info dari A1 untuk orang-orang yang pernah pakai Hyperion Elite 5 ini, katanya sepatunya terlalu agresif. Cushionnya terlalu badass gitu. Jadi orangnya tidak cukup mumpuni untuk menggunakan sepatu ini. Tapi gila sih, si Hyperion Elite 5 ini pakai midsole DNA Gold. Ini midsole yang Brooks bilang sebagai very lightweight, very cushion, very responsif juga. Jadi sebenarnya ini ya adalah inovasi termentok dari Brooks untuk saat ini. Begitu guys. Tapi apakah emang seagresif itu? Sebenarnya kita pengen sih Hyperion Elite 5 ini kita bandingin, mohon maaf, sama brand lain gitu. Sama Alphafly, sama Adidas Adizero FWSL Pro Evo 2. Yang rada mahal dikit gitu. Apakah segila itu gitu si Brooks ini? Menarik sih. Selain Hyperion Elite, kita rada low key. Kita lihat yang buat seri trailnya dulu nih. Trailnya dari Brooks ternyata nggak terlalu banyak. Untuk yang di highlight ini ada Caldera, dia udah sampai artikel ke-8. Terus ada juga Cascadia 18. Apakah semuanya outsole-nya pakai Vibram? Tentu tidak dong. Tidak perlu, karena Brooks sudah punya outsole jagoannya sendiri. Namanya Trail Tech Green. Nah, Brooks nggak cuma bikin running, nggak cuma bikin lifestyle yang nanti bakal ada, dia juga bikin trail bro, gokil. Cascadia 18 gue suka sih, udah 18 tahun berarti. Kita coba lihat artikel yang lain yang lebih low key gitu. Nah, by the way, di Brooks Store yang ada di Puri Indah Mall ini, dia punya foot scanner. Jadi buat kalian yang belum tahu nih jenis kakinya ini kayak gimana, apakah flat foot, apakah high arch, terus apakah supination ataukah overpronation dan lain-lain, ini bisa kalian cek secara real dan nyata di sini. Dan by the way, tadi gua udah cek, jadi harus dilepas semua si kaos kaki dan sepatunya. Dan gua netral guys, normal aja. Aduh, kata gue kurang menantang sebenarnya hidup ini. Tapi nggak apa-apa, itu harus disyukuri dan terima kasih ya Allah. Gitu guys, dan kalian bisa lihat ini data-datanya, biar gue kasih lihat sedikit. Ini tuh ngejelasin soal arch kalian. Kalau si bagian ungunya ini memenuhi bagian ini, artinya kaki kalian flat foot, betul? Sedangkan kalau bagian ininya, si tekukan ininya lebih tinggi ke sini, itu artinya kaki kalian high arch. Nah, terus di bagian ini bisa kelihatan juga. Kalau kaki kalian ke dalam, tekukan ininya ke dalam, itu adalah overpronation. Sedangkan kalau keluar, tekukan ini keluar, itu disebutnya supination. Gitu guys. Nah, tadi kan kita udah ngomongin soal foot scanner, ada high arch, supination dan lain-lain. Nah nanti ketika kalian udah tahu ternyata bentuk kaki kalian ini apa, bakal disaranin sama abang-abangan yang ada di toko Brooks ini. Dan salah satunya kalau misalkan kaki kalian ini ternyata overpronation, itu bakal disaranin pakai Brooks GTS 25 ini. Nih. By the way, buat si seri Adrenaline GTS ini, bentuk solnya aneh banget, bre. Lihat. Ini bagian luar nih. Biasanya kan bagian luar lebih gede ya. Ini malah bagian dalamnya, bre. Lihat. Ini nggak terlalu aneh, nanti gue cari yang aneh. Lihat. Ini support yang dikasih dari Brooks buat artikel GTS Adrenaline-nya. Ini glycerin GTS ya. Ini ada support di bagian overpronasinya. Ini bakal ngejaga kaki kalian biar nggak makin parah gitu, makin parah ke dalam. Brooks GTS series. GTS ternyata Goto support loh. Baru tahu aku. Goto support. Oke. Dan by the way, kalau kalian, gimana yang ngejelasin ya? Jadi support dari overpronation itu sebenarnya nggak akan bisa kalian rasakan langsung kalau cuman ngelihat doang gitu. Mau midsole-nya setebal apapun bagian sini, kalau kalian nggak ngerasain langsung, nggak akan tahu kalau itu ada supportnya.
Karena ketika gue pegang di bagian ini, arc-nya nih, arc di bagian dalam, ini beneran nonjol bre. Arc supportnya ini beneran ada gitu. Dan ini bener-bener ngebantu buat kaki kalian yang overpronasi begitu. Kalian harus nyobain langsung sih. Sebenarnya yang pengen gue highlight banget itu adalah artikel dari Brooks Glycerin-nya bro. Ini gimana ya bilangnya ya, si Glycerin ini kayak kita dakenya Kangkir, kayak Nova Blaze-nya Essex gitu, kayak FYSL-nya Adidas gitu. Nah, Glycerin ini yang paling culture, yang paling rame dari si Brooks ini gitu. Ya sebenarnya dari teknologi ini midsole-nya pakai DNA tone, itu punya cushion, punya lightweight juga, terus upper-nya juga sebenarnya nggak ada spesialnya banget. Ini sepatu buat dipakai daily trainer, oke banget. Buat dipakai speed session, belum tahu. Gitu guys, si Glycerin ini mantap sih. Kayaknya kalau boleh kita ngebedah yang pertama, menurut kalian kita harus ngebedah Brooks yang mana dulu? Glycerin, GTS, Hyperion, Ghost, atau Hyperion Elite yang buat super shoes-nya? Bisa langsung tulis di kolom komentar aja. Selanjutnya ini gue pengen coba wawancara sama Dr. Jason. Oke, kita sekarang udah ada bareng Dr. Jason. Kita bakal tanya langsung Dr. Jason. Ini kita kan ada di Brooks. Iya. Kalau disuruh boleh milih dua sepatu dari Brooks, apa kira-kira? Oke, kalau buat gua lari ya, Nah. gua nggak akan milih yang muluk-muluk kayak race day shoes-nya atau tempo shoes-nya. Gua akan milih dua bread and butter produknya mereka nih. Apa tuh? Ini dia, Brooks Glycerin. Glycerin. Ya, ini yang lebih cushion Ya. untuk daily trainer. Sama gua akan pilih Brooks Ghost. Ghost. Oke. Ghost kenapa Nah, Ghost? ini pure daily trainernya Brooks. Dan dia itu foamnya, meskipun sebenarnya mixed reviews ya, kata orang-orang ada yang bilang enak, ada yang bilang nggak enak. Menurut gue sih oke-oke aja gitu. Dan ini nggak ngoyo, nggak macem-macem. Kayak lu dikasih Kijang Innova gitu. Kijang Innova kapsul lagi. Tiada duanya. Tiada duanya. Sampai sekarang masih eksis dan mantap dipakai. Oh gitu ya. Ghost sama Glycerin. Oke. Kenapa nggak yang GTS? Karena gue kagak flat foot. GTS Oke. itu dia untuk support. Kalau yang GTS itu kagak cocok buat gue yang punya foot arch. Itu cocok buat orang flat foot. Nah, enaknya apa? Kalau di Brooks, even daily trainer yang begini, mereka tuh ada tambahan GTS-nya. Jadi kalau misalnya nih, lu cinta mati sama Brooks Ghost atau sama Glycerin, tapi lu mau rekomenin orang yang memang flat foot dan dia mau coba, lu tinggal tambahin Glycerin GTS sama Ghost GTS. Oh ada ya Lu semuanya? dapet tuh yang stability-nya. Itu dia. Berarti dokter kakinya normal atau? Ya kagak dibilang normal juga, semua orang kan normal ya, flat foot Iya, juga iya. normal gitu. Cuman kebetulan kaki gue ada arch-nya. Ada Dan gue landingnya supinasi. Oh supinasi. Kalau supinasi berarti bisa pakai yang Supinasi neutral ya? pakai yang netral bisa. Netral ya? Iya. Cari yang cushion sih. Betul atau enggak? Cushion bisa, netral bisa, lebih responsif pun masih bisa. Gimana tanggapan dokter soal yang ini nih? Hyperion Elite. Hyperion Elite. Nah, rata kanannya dari Brooks. Nih, ini race day shoes ya, Ya, Hyperion betul. Elite. Betul. Bisa dibilang underdog, karena nggak banyak orang yang tahu. Betul. Dan di Indonesia, pemakaian Hyperion Elite ini hitungan jari kali. Ya, nggak banyak orang pakai Hyperion Elite. Yang lucu adalah bukan dari teknologi ininya. Ini ya every race day shoes kurang lebih sama lah. Tapi uppernya coy. Ini yang gue Ininya bingung tuh ini. lucu banget. Dia nekat banget bikin begini. Rongganya gede ya. Ini mah kena Dremel habis langsung. Nah itu dia. Itu dia. Tapi pasti ada maksud dan tujuan tertentu. Kenapa dia bikin breathability-nya di sini rongga porinya jauh lebih gede dibandingin di daerah-daerah lain. Either way, worth to try ya. Meskipun harganya 4,5 juta, tapi ini enteng banget, enteng. Entengnya gila sih. Enteng. Ini bisa terbang katanya. Di air maksudnya gitu. Tapi untuk support-supportnya kan walaupun uppernya kelihatan kayak ringkih ya, ternyata di sampingnya ini dikasih hot melt gitu ya. Iya, ini hot Buat melt di ngejaga sini. ya. Satu, dia bisa mencegah air masuk. Betul. Yang kedua, dia juga adesifnya jadi bagus kan. Nah itu dia. Ada Ini lebih awet. Jadi nggak cuma dipakai sekali nih buat maraton. Iya. Ya 3 maraton bisa lah. Oh 3 maraton bisa ya. Kalau yang dipakai sekali apaan tuh dok? Pro Evo. Oh. Oke, sip, thank you dok. Sampai ketemu lagi besok. Is.
Ini jangan-jangan strawberry yang ada di Ciwidey kemarin. Waktu kemarin gua jalaton ini sebenarnya. Harusnya gua beli ini sih kemarin. Jadi tadi kan udah gua sempet keliling-keliling, lihat sepatu-sepatunya juga, terus tadi udah cobain food scannernya juga. Ini food scanner ini ada di store-nya Brooks Indonesia yang ada di Puri Indah Mall. Biar gua kasih guide dikit kalau kalian pengen beli sepatu di Brooks Indonesia. Kalau misalkan kalian butuh sepatu yang bisa buat lari tipis-tipis tapi tetap nyaman, terus bisa dipakai juga buat jalan kaki atau kegiatan harian, kalian bisa pilih Glycerin atau Ghost. Oke? Ingat, Glycerin atau Ghost. Oke? Nah, kalau kalian yang punya bentuk kaki ini rada unik, terutama yang kakinya overpronation atau masuk ke dalam, nah itu ada satu artikel dari Brooks yang bener-bener kasih support buat kaki kalian yang overpronation, yaitu Adrenaline GTS atau Good to Support, bukan Good to School. Oke? Dan si GTS ini juga ternyata udah ada di beberapa artikel lain, kayak di Glycerin, ada Glycerin GTS, terus ada juga Ghost GTS, kayak gitu guys. Jadi si GTS ini bakal ngebantu kalian banget lah buat overpronasi. Atau kalian yang butuh sepatu super trainer bisa cobain Brooks Hyperion Max, begitu. Si Hyperion Max ini tadi udah gue jelasin, dia punya TPU dan punya karakter midsole yang cushion yang bagus banget lah. Terus kalau misalkan race day ini udah siap maraton, udah siap jadi pelari culture dengan pace setinggi-tingginya tapi tetap tidak podium, cobain Hyperion Elite 5. Nah, itu rata kanannya dari Brooks lah. Kalau kalian pakai Hyperion Elite 5, udah pasti otomatis pasti bakal dilirik, bro. Karena jujur aja nih, jujur di Indonesia yang pakai Brooks ini nggak banyak. Jadi daripada kalian minder karena kelihatan sama yang lain, mending pakai Hyperion Elite 5. Gitu guys. Oh ya, by the way, buat kalian yang butuh sepatu cushion Max, itu juga ada Glycerin Max, terus ada Goose Max juga. Gitu guys. Oke, jadi gitu aja buat liputan kali ini, semoga membantu. Dan kalau kalian punya pertanyaan tentang Brooks atau apapun bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa tonton video gua nanti jalaton di rute Pokari Marathon 42 kilo di kota Bandung. Sip, gua Oki pamit undur diri. Adios. Pay later, pour later.